Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan, di pagi yang indah ini kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan, Allah yang sudah mengasihi kita, yang sudah menebus dosa-dosa kita. Tuhan yang penuh kuasa, yang hidup, yang layak dipuji, disembah dan ditinggikan. Mari kita berdoa secara pribadi, meluangkan waktu kita sejenak untuk mengucap syukur dan memfokuskan hati pikiran kita tertuju kepada Tuhan untuk beribadah kepada Dia. Mari kita datang untuk memuji, menaikkan pujian yang menyatakan Yesus Kristus Tuhan. Bisa berdiri menaikkan pujian ini. Taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Mampukan jiwaku
Ku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna karya-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sungguh Kau Tuhan yang mengasihi kami. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Sungguh besar karya-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Sebab Engkau Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus Tuhan. Engkau Tuhan yang layak disembah, yang layak dipuji, yang layak ditinggikan. Sebab Engkau Tuhan yang hidup dan penuh kuasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Pagi hari ini kami segenap umat-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Kami mengucap syukur karena kasih-Mu, kemurahan-Mu kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Dan kami juga senantiasa mengucap syukur untuk anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus, yang olehnya kami telah ditebus. Kami telah diampuni, disucikan, dikuduskan, dilayakkan. Kami dibenarkan dan dimerdekakan. Bahkan kami diselamatkan, diangkat menjadi anak Allah dan ahli waris kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami memuji, mengagungkan nama-Mu. Biarlah Engkau memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan kepada akhirnya. Dan biarlah kuasa Roh Kudus bekerja berkarya melawat menjamah kami semuanya. Dan kami percaya, kami berdoa bahwa Engkau hadir tengah-tengah kami, bertahta di atas puji-pujian kami, melawat dan memberkati kami semuanya. Terlebih melalui kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima, yang mengajar dan menjadi tuntunan dalam kehidupan kami, akan memberkati kami. Sehingga kami pulang tidak sia-sia, tapi kami memperoleh kekuatan, memperoleh penghiburan, memperoleh tuntunan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap seru doa kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Sungguh kita tetap mengucap syukur akan kasih Tuhan yang turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dan ketika kita memiliki beban berat, Tuhan sudah menyertai dan senantiasa menopang kita. Kita menaikkan pujian di malam yang sunyi.
kamu yang menanggung berat, yang hidup tertekan, Tuhan menopangmu. Hai kamu yang menanggung berat, yang hidup tertekan, mengendaki susah jalanmu, langkahmu pun pelan. Hai lihatlah hari jadi terang, bebanmu ditebus. Tabahkan hati dan dengar nyanyian yang kudus. Mengada bagi dunia yang lagi hidupnya. Katakan nyanyian yang kudus, nyanyian yang kudus. Saat ini sebelum kita melanjutkan pujian kita akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Shalom. Mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari yang segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya anugerah, rahmat, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur, kita sudah di ujung tahun untuk kita menikmati satu tahun 2024. Dan kita akan mengakhiri tahun ini dengan mengucap syukur, beribadah kepada Tuhan, banyak syukur kepada Tuhan. Ya, kita sudah diiring, disertai, diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan, kekuatan yang terus menyertai kita semuanya. Kami sambut saudara di dalam kasih-Nya. Marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada akhir tahun ini kita mau terus menatap Tuhan untuk kita akhiri dengan syukur, kita memuji, memuliakan Tuhan, dan kita akan menerima berkat akhir tahun untuk saat ini. Dan kita besok tanggal 1 kita akan mulai lagi di tahun yang baru. Mari kita memuji, menyembah Tuhan, dan kita menikmati firman Tuhan yang akan menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Demikian sambutan dari Bapak Gembala Sidang, dan saat ini bersama-sama kita akan bersukacita, kita akan bersorak-sorai, kita mengucap syukur bahwa Tuhan sudah menyertai kita, menuntun langkah-langkah kita, memberi kekuatan bagi kita di tahun 2024, dan kita akan menyongsong tahun baru 2025 bersama-sama terus dengan Tuhan. Kita menaikkan pujian, bersyukurlah sebab Dia baik. Bersama-sama kita bertepuk tangan, bersukacita menaikkan pujian ini. Katakan kita akan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan.
Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Sama-sama kita berdiri menaikkan pujian ini. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, 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 na na. Haleluya. Kita senantiasa bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, dan memang Tuhan layak dipuji, disembah dan ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran
Tuhanmu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang nanti akan dibacakan oleh Saudara Tegar. Di dalam Lukas pasal 9. Lukas pasal 9 ayat yang ke-62. Saudara Tegar akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Lukas 9 ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Amin. Demikian firman Tuhan yang nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh hambanya. Saat ini bersama-sama kita akan persiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila hati kita, pikiran kita seperti bejana yang siap dibentuk untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab hanya kekuatan kita hanya daripada Tuhan. Mari persiapkan hati pikiran kita dengan pujian bejanaku untuk mendengarkan firman Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan
jiwaku, ketenangan batinku. Ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkur ku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih-Mu yang telah menyertai kami, memberkati kami di tahun 2024 ini. Dan pada pagi hari ini kami akan mengakhiri tahun ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Kami naikkan pujian, penyembahan kami, syukur kami kepada Engkau karena Engkaulah yang layak menerima segala puji, hormat, dan kemuliaan. Dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami di tahun 2024 ini. Kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, pesan-pesan Tuhan kepada kami melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu. Engkau mengurapi pikiran telinga hatinya supaya dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang penuh kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu, dengan urapan kuasa Roh Kudus, memberikan hamba-Mu hikmat pimpinan, juga pencerahan untuk hamba-Mu sampaikan kepada jemaat-Mu, dan berikan hamba-Mu kemampuan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan hamba-Mu bahasa yang sederhana untuk dapat diterima oleh seluruh jemaat-Mu dan dimengerti dan mudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami serahkan saat pemberitaan firman ini ke dalam tangan kuasa-Mu sepenuhnya dari awal hingga akhir.
Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Rasanya pagi ini agak loyo, kecapean semuanya ya. Untuk tadi malam kita mengakhiri acara Natal kita dengan KKR yang sangat memberkati kita semuanya. Ya, semuanya sibuk, semuanya ya panitia, apalagi panitia semuanya. Saya boleh merasakan bahwa semuanya capek semuanya. Makanya pagi ini saya rasakan ini kok agak loyo semuanya. Marilah kita bangkit saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak memberikan untuk kita semuanya menjadi loyo, tetapi mari kita bangkit bersama-sama Kristus untuk mengakhiri tahun ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah menikmati berkat Tuhan dari Januari sampai Desember ini. Kita dituntun, dibimbing oleh Tuhan, diberi kekuatan, sehingga kita tetap eksis ya. Di tahun ini apapun yang terjadi itu adalah rancangan Tuhan yang baik kepada kita untuk masa depan kita. Kita bisa merenungkan semuanya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan firman Tuhan di satu ayat ini dengan judul menutup lembaran lama, membuka lembaran yang baru. Tadi kita sudah baca di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang 62 ya. Begini saya ingin mengulangi lagi. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang, itu tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bayang-bayang bangsa Israel keluar dari Mesir, itu setelah bangsa Israel melewati Laut Berau, lalu Allah menutupnya. Apa maksudnya? Supaya bangsa Israel tidak mengingatnya lagi, ya. Bangsa Israel suruh melupakan kenangan-kenangan di Mesir. Ya. Memang secara fisik mereka tidak dapat kembali ke Mesir, namun roh, pikiran mereka ternyata tidak dapat melupakan kehidupan masa lalu mereka di Mesir, tetapi mereka terus berjalan walaupun dengan mental masih lama, mental budak. Ya. Meskipun mereka telah menerima panggilan sebagai umat pilihan Allah. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, akibatnya apa? Akibatnya mereka tidak pernah sampai kepada tujuan. Ya. Untuk menerima warisan, yaitu tanah perjanjian, tanah yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Yang dapat masuk tanah perjanjian hanya generasi-generasi sebelumnya yang lahir di dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan. Yang dapat masuk ke tanah Kanaan tidak ada yang masuk kecuali Yosua dan Kaleb, karena mereka mempunyai pandangan masa depan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen yang demikian, ya, menjadi orang Kristen tetapi masih bermental lama, ya, berpikiran yang lama, yang artinya mereka tidak bertobat sungguh-sungguh. Itu yang menjadi masalah bagi orang-orang Kristen di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk menerima masa depan, tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Allah, kita harus bersedia untuk melepas mental seorang budak, yaitu mental kalau sekarang ini mental hamba dosa. Itu harus kita lepaskan. Kita bukan lagi orang yang berdosa. Untuk memiliki mental kerajaan Allah itu atau hidup yang baru itu, di dalam
Galatia pasal yang keempat, ayat 6 dan ketujuh dikatakan demikian ya. Galatia pasal yang keempat ayat 6 yang ketujuh, dan karena kamu adalah anak ya, kita sudah menjadi anak-anak Allah ya, perhatikan ini, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ya, ke dalam hati kita ya. Yesus Kristus itu yang berseru ya Bapa yang Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu adalah juga ahli waris kerajaan Allah. Ini yang harus kita hayati, kita terima dengan iman. Bahwa kita sudah dilepaskan dari kuasa dosa, ya, kita bukan lagi orang yang berdosa, kita sudah menjadi anak-anak Allah, anak-anak kerajaan. Ya. Dan inilah Tuhan Yesus mengajarkan kita prinsip kehidupan tentang melihat ke depan, jangan menoleh ke belakang. Tadi yang dikatakan di dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-62. Ya. Demikian juga Rasul Paulus mengajarkan prinsip yang sama di dalam Filipi pasal 3. Ya. Ayat yang ke-13 yang mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri yang di depan. Kalau tadi malam kita mendengarkan untuk mengejar masa depan. Ya, untuk berlari-lari mengejar masa depan seperti tema yang ada di dalam gereja kita ini. Jadi mereka yang masih mengingat-ingat di belakang, hidup lama, hidup yang berdosa, sesungguhnya tidak layak untuk menerima berkat dari Tuhan hari ini dan seterusnya. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah prinsip Alkitab. Kita harus melupakan apa yang di belakang. Dan dari hidup lama, dari hidup yang berdosa itu, ya, kita masuk ke dalam tahun 2025 ini, kita membuka lembaran baru bersama Kristus. Ya. Saya kasih contoh di sini ya, yang sudah disampaikan tadi malam, memang mengambil dari Filipi pasal 3, ya, ayat 13 sampai ke 14. Di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa dia yang tadinya hidup walaupun berkelimpangan harta, semuanya, ya, kehormatan semuanya dia tinggalkan. Semuanya itu karena Kristus dan berlari-lari untuk meraih masa depan, apa yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama, ya. Dan di sini saya ingin menyampaikan ada dua yang harus kita buka di dalam kehidupan yang baru. Ya, hidup tahun 2025. Yang pertama ialah kita harus membuka pikiran atau mental yang miskin. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemiskinan itu bukan karena kurangnya harta. Ya. Tetap bukan karena kurang finansial. Sesungguhnya kemiskinan itu adalah masalah mental, ya, masalah jiwa, masalah pikiran, itu yang perlu diperbarui, perlu dibuka dengan pikiran-pikiran baru. Ya, Tuhan Yesus mengatakan kepada janda miskin yang memberikan 2 peser, ya, bahwa janda itu walaupun memberikan 2 peser, dia memberikan lebih banyak daripada orang kaya itu yang memberikan mungkin puluhan juta. Karena apa? Karena janda miskin itu yang diberikan itu yang dia punya, ya, untuk makan sehari-hari itu dipersembahkan kepada Tuhan. Sedangkan orang
kaya itu memberikan dengan sisanya. Jadi sini artinya intinya bahwa Tuhan Yesus itu menghargai ya orang yang memberikan apa yang ada dalam dirinya, sungguh-sungguh jiwa, hati, perasaannya semuanya diberikan kepada Tuhan. Inilah orang kaya yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah ingin jiwa kita ini kuat, segar, jiwa yang melimpah, itu yang diinginkan oleh Tuhan. Di dalam kita buka di dalam 3 Yohanes. Ya. 3 Yohanes pasal yang kedua. Dikatakan begini oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi yang diutamakan oleh Tuhan adalah jiwa, pikiran kita, batin kita semuanya ini supaya sehat, supaya segar. Ini yang diutamakan oleh Tuhan. Ya, supaya kita dapat menghadapi segalanya. Masalah harta, masalah kekayaan jiwa tubuh ini semuanya itu tergantung daripada mental jiwa kita bersama-sama. Maka itu yang diutamakan oleh Tuhan. Kalau kita mau membaca, kemarin saya sampaikan, orang yang sakit itu disembuhkan mentalnya dulu. Ya. Kalau mental itu baik, maka kehidupan itu akan baik. Segalanya dapat dilakukan dengan baik. Dan jadi kesimpulan itu dimulai dengan jiwa dan roh kita bersama-sama. Ini akan berdampak pada hidup yang sepenuhnya, baik materi maupun jasmani. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu Allah ingin memperbarui roh jiwa kita melalui pikiran kita, supaya kita dapat menerima semua berkat yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya. Semua supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu. Ya. Itu yang dikatakan oleh Paulus di dalam surat Efesus pasal yang keempat ayat 22 dan 24. Juga di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 supaya kita mempunyai pikiran seperti Kristus. Seperti apa yang di dalam Kristus. Itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudara jangan pernah menganggap remeh apa yang kita pikirkan. Ya. Karena apa yang nampak itu berasal dari yang tidak nampak. Itu dikatakan oleh firman Tuhan. Ya. Ada orang yang takut, mungkin orang Indonesia itu takut angka 13. Angka 13 itu sering tidak dipakai. Walaupun di kamar hotel pun dihilangkan itu. Banyakkan begitu. Tapi orang yang takut angka 13 malah mati meninggal dalam ruangan yang nomor 13 itu sendiri. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, prinsip kehidupan itu adalah ada di dalam firman Tuhan. Ya. Itu harus kita pegang teguh. Ya. Bayangan ketakutan kemiskinan di dalam pikiran seseorang dapat membuka pintu kutuk bagi diri kita sendiri. Ya. Maka marilah kita di dalam tahun yang baru nanti, kita tinggalkan tahun ini dengan semangat, dengan jiwa yang menyala-nyala untuk menatap masa depan yang akan kita raih bersama-sama di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya pikiran kita, jiwa kita mempunyai iman yang kuat. Ya, maka Yesus mengatakan kalau kita membaca, kalau kita menikmati apa yang perjalanan Tuhan Yesus, baik orang-orang sakit dikatakan, jadilah sesuai dengan imanmu. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi,
Jadi jika firman Tuhan yang masuk dalam pikiran kita itu semuanya itu akan menuntun kehidupan kita. Itu supaya kita memahami hal itu. Mari coba kita buka di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-30. Ulangan pasal 30. Kita baca dulu di dalam ayat yang ke-14 dan 15. Tetapi firman ini sangat dekat denganmu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingat, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Kita langsung ayat yang ke-19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ayat 20. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu. Sampai di situ saja yang ingin sampaikan di dalam ayat ini. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, contoh dengan hal ini saudara. Tentang janda di Sarfat. Saya akan menyampaikan ini, kita buka di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17. Sebenarnya janda ini memulai hidupnya dengan keputusasaan. Ya. Janda ini memulainya hidup dengan bermental miskin. Melihat dirinya yang berkekurangan. Karena dia tidak ada yang dimakan, hanya segenggam tepung yang akan dibuatnya, sudah itu dia mengatakan untuk mati. Itu ya. Di dalam ayat 12 dikatakan, ya 1 Raja-Raja 17, ayat 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, sedikit minyak dan buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Itu dikatakan oleh janda Sarfat saat Nabi Elia mendatangi dia meminta makan kepada janda Sarfat itu. Ya. Jadi dia katakan yang demikian. Janda itu memulainya dengan mental yang miskin, pikiran yang miskin, pikiran yang berkekurangan. Ya. Menjadi setelah dia mendengarkan firman Tuhan, ya, dia mendengarkan dan melakukannya, maka mentalnya kembali muncul. Ya. Pikirannya muncul menjadi orang yang tegar, orang yang siap untuk melakukan firman Tuhan dan memberi apa yang diminta oleh Nabi Elia. Ya. Berani memberi. Ya.
ayat yang ke-13 sampai 15 ini dikatakan, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti apa yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah membuat bagimu dan bagi anak-anakmu. Ini adalah lambang untuk mengutamakan Tuhan. Ya, untuk memberi Elia dulu, Nabi Elia baru dirinya sendiri. Ya, lambang mengutamakan Tuhan untuk Tuhan dulu. Kita hidup untuk mengutamakan Tuhan, baru memikirkan diri kita sendiri. Dalam kita, setelah kita mengutamakan Tuhan, kita memikirkan diri sendiri, Tuhan itu akan menuntun, akan memberkati kita. Itu prinsip kita begitu. Ya. Jadi Tuhan harus kita utamakan dulu daripada yang lainnya, daripada diri kita sendiri. Ya. Maka Tuhan Yesus tadi mengatakan kalau hanya memikirkan diri sendiri, memikirkan yang di belakang, ya tidak layak untuk kerajaan Allah. Ayat yang selanjutnya, ayat 14 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak buli-buli itu tidak akan kekurangan sampai di waktu Tuhan memberi hujan di muka bumi ini. Kalau mau mengutamakan Tuhan, ini yang dikatakan oleh Nabi Elia. Ya, kamu tidak akan kekurangan. Akan diberikan Tuhan suatu kelimpahan sampai musim kemarau, musim paceklik ini selesai dan kamu bisa memanen lagi. Itu yang dikatakan oleh Elia. Ini yang mental kaya yang dikatakan oleh firman itu. Kemudian janda itu melakukan apa yang sudah didengar oleh firman Tuhan. Ya, dengar firman Tuhan baginya. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti apa yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak itu mendapat makanan berapa waktu lamanya. Tetapi tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang telah diucapkan dengan perantaraan Elia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita cermati tentang firman Tuhan ini. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini bukan hanya didengar, tapi untuk dilakukan. Kata Tuhan Yesus di dalam Matius 7 ayat 24, kalau kita hanya mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, itu kita seperti orang bodoh. Tetapi kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, itu ayat 25, kita seperti orang yang bijaksana. Ya. Ini yang dilakukan oleh janda di Sarfat itu. Dia mau mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia dan dia melakukan. Saat dia melakukan, firman Tuhan itu digenapi oleh janda ini dan dia tidak kekurangan, dia mendapatkan yang berkat yang melimpah dari Tuhan sendiri. Ini yang membuat pikiran ini yang dari firman Tuhan itu yang dilakukan oleh janda itu membuat pikirannya itu menjadi awal perubahan daripada hidupnya. Dari pikiran ini sangat penting bagi kita. Kalau kita memikirkan yang jelek, kita akan melakukan yang jelek. Segala tingkah laku kita itu dikendalikan oleh pikiran kita, oleh mental kita. Sebab itu mental ini yang harus diperbarui. Mental janda ini, pikiran janda ini diperbarui oleh Nabi Elia melalui firman Tuhan yang disampaikannya. Tadinya janda ini bermental berpikiran yang miskin, tidak punya apa-apa, tidak berani memberi. Tapi dia diperbarui oleh firman Tuhan
untuk mengubah pikirannya, untuk mengubah mentalnya sehingga dia melakukannya dan dia dapat berkat dari Tuhan yang menyampaikannya. Ya. Jadi jada Sarfat itu telah membuka pintu berkat. Ya, dimulai dari apa? Dimulai dari pikirannya yang mempunyai iman. Ya, beriman apa yang disampaikan oleh Nabi Elia itu, ya, dipegang teguh dan dilakukannya. Ya, itu tadi ayat 15, dia melakukan firman itu, dia pergi berbuat seperti apa yang dikatakan Elia, dikatakan firman itu. Maka perempuan itu dan dia, anak perempuan itu mendapat makan pada waktu lamanya. Firman itu digenapi di dalam diri janda di Sarfat itu. Sehingga dia yang kekurangan mendapatkan pemeliharaan Tuhan yang baik. Ya, itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Mengubah, membuka pikiran mental, ya, supaya dapat menikmati berkat Tuhan. Yang kedua, yaitu membuka pintu kegagalan. Setiap orang pernah mengalami kegagalan, semuanya. Ya. Namun sesungguhnya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kegagalan itu dapat kita kalahkan. Ya, jika kita mau bangkit, seperti janda di Sarfat itu tadi, ya, dia mau bangkit. Ya. Karena kegagalan ini bukan masalah fisik saja, masalah apa yang dapat kita lakukan, tetapi masalah mental juga, masalah pikiran juga, alam pikir yang selalu rendah, ya, tidak mau memandang ke depan untuk meraihnya. Seorang yang berhasil bukan lagi orang yang tidak pernah gagal. Banyak seperti Alva Edison itu berapa kali, 10.000 kali dia membuat lampu itu baru bisa menyala. Dia gagal terus sampai berkali-kali. Tapi akhirnya dia menemukan bagaimana membuat lampu yang dapat menyala ini. Ya. Dengan demikian, orang yang jiwa untuk mengalahkan kegagalan itu orang yang berhasil. Ya, ada keberanian untuk mengalahkan apa yang gagal. Ya. Saudara-saudaraku yang dikatakan, jadi apa yang ada di dalam pikiran akan menjadi nyata. Ya, itu dalam kitab Ayub mengatakan demikian. Apa yang kita pikirkan itu akan menjadi nyata, baik itu berkat maupun kutuk. Ya. Contoh di dalam Alkitab ini, ketika Musa takut, pikirannya, jiwanya miskin, ya, minder, ya, dia takut untuk menghadapi Firaun waktu diutus oleh Tuhan. Ya, alam pikirannya merasa tidak mampu, tidak berani menghadapi Firaun. Ya. Tapi setelah Musa bangkit, ya, setelah mendengarkan firman Tuhan, ya, ia mengubah cara berpikir yang tadinya pesimis, yang tadinya minder, yang tadinya penakut, menjadi seorang hamba Tuhan yang berani melangkah menghadapi Firaun. Ya. Coba kita lihat di dalam Keluaran pasal yang keempat. Ya. Keluaran pasal 4 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, ya, kepada Musa, siapakah yang membuat lidah
manusia, siapa yang membuat orang bisu tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Ayat 12, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ya. Firman Tuhan ini disampaikan kepada Musa sehingga mengubah pikirannya untuk berani menghadapi Fir'aun. Ayat pasal 5 ayat yang pertama, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun. Lalu ia berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Ya. Jadi keberanian Musa itu setelah alam pikirannya diubah oleh firman Tuhan. Ya. Jelas di sini bahwa manusia hidup, kita hidup itu yang utama adalah pikiran kita, ya, mental kita. Ya, mental pikiran itu menjadi baik, ya, itu kalau kita mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ya. Kalau kita tidak banyak berpikir tentang dunia ini, itu akan menjadi kita pesimis, akan menjadi kita orang lemah, tidak mau bangkit daripada kegagalan. Ya. Maka pentingnya kemarin saya sampaikan, ibadah itu penting. Firman Tuhan itu penting. Menyembah Tuhan itu penting. Hubungan dengan Tuhan itu sangat penting sekali. Karena Allah itu yang mempunyai segalanya. Tadi di dalam ayat 11, dalam Keluaran ini, coba perhatikan di situ, saya bacakan lagi di sini. Ayat yang ke-11. Tetapi Tuhan berfirman kepada, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Di sini menyimpulkan bahwa Tuhan itu dapat membuat segalanya kepada setiap orang, siapapun juga. Itu yang dikatakan kepada Musa. Terhadap kita juga demikian, sama, Tuhan itu tidak akan berubah. Bahwa Tuhan itu berkuasa atas segalanya, mengubah pikiran kita, memberi kekuatan kepada kita untuk melakukannya. Oleh sebab itu pentingnya firman Tuhan. Kita harus tekun kepada firman Tuhan. Kita mau mendengar, mau dengar-dengaran firman Tuhan. Kita mau membaca firman Tuhan dengan segalanya. Apakah firman ini untuk saya? Apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita lakukan. Karena kita melakukan firman Tuhan itu, kita menggenapi akan janji Tuhan. Seperti janda di Sarfat tadi, ya. Setelah dia melakukan apa yang diperintahkan firman Tuhan melalui Elia, itu ada perubahan. Hidupnya dirubah oleh firman Tuhan, oleh Tuhan sendiri. Itu penting, saudara. Kalau kita memikirkan di dunia ini, ya isinya hanya ketakutan, ya, kemiskinan, ya, perkosaan, segalanya kejahatan-kejahatan yang ada. Itu akan membuat pikiran kita pesimis untuk menghadapi hidup ini. Tetapi kalau kita memikirkan yang di atas, memikirkan Tuhan itu baik, Tuhan itu mulia, Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu menuntun, kita akan kuat. Ya, seperti janda di Sarfat ini. Dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, dalam hidup ini sebenarnya yang membuat kita lumpuh atau tidak berdaya itu bukan karena beban hidup kita yang berat, ya, tetapi karena kita menghadapi hidup ini dengan cara yang salah.
Tuhan Yesus memanggil kita untuk hidup berdasarkan iman. Pikiran baru di dalam Kristus. Bukan apa yang kita lihat. Memang kita hidup banyak terpancing karena yang kita lihat. Sehingga kita lihat yang menakutkan, kita menjadi pesimis dan tidak berdaya. Tetapi kalau kita mendengar firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus mengatakan imanmu, ya, pikiranmu berubah dengan imanmu bahwa Kristus adalah segalanya penolongmu yang setia. Kita menghadapi apa yang susah ini akan menjadi baik. Walaupun kesusahan itu masih berjalan, tapi kita menjadi orang yang tegar. Sehingga ketegaran kita, iman kita itu akan mengalahkan kesusahan itu. Kesusahan itu akan berhenti saat kita mempunyai iman, mempunyai pikiran yang baik tentang Allah yang baik, Allah mempunyai jalan keluar, Allah mengasihi, Allah menolong, kita akan tegar di situ, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu yang penting bagi kita untuk kita dapat mengubah pintu kegagalan. Ya. Jadi kita jangan menyerah dengan nasib atau realita hidup ini, tetapi berjuang, berharap kepada Tuhan. Tuhan yang mengasihi kami, yang memanggil kita sekalian, ya, yang mempunyai hidup ini. Itu adalah Tuhan tadi dikatakan yang membuat segalanya bagi diri manusia itu segalanya ada. Itu yang kita berharap kepada Dia. Ya. Jika kita mau hidup bersama-sama dengan Yesus, maka Ia akan mengubah pikiran kita. Ya. Pikiran kita menjadi benar, dan kita dapat mengalahkan segala kegagalan itu. Saudaraku yang dikasihi, kita akan diberi kekuatan, kita akan diberi keberanian untuk mengalahkan kemiskinan dan kegagalan itu. Ya. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri tahun ini ya, dengan menutup lembaran-lembaran masalah-masalah di tahun 2024 untuk kita membuka lembaran yang baru, lembaran kemenangan masa depan yang penuh pengharapan di tahun 2025 dengan iman kepada Yesus. Kita harus tetap setia kepada Dia. Hanya Dia yang dapat kita andalkan. Kita tidak bisa mengandalkan manusia. Mungkin saudara mengandalkan hamba Tuhan, sudah merasa kecewa. Karena terbatas semuanya. Tapi mengandalkan Tuhan tidak pernah kecewa. Dia selalu dikatakan dirinya sendiri, bahwa dia akan menggenapi apa yang sudah disampaikan. Dan apa yang sudah disampaikan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi kalau kita pegang teguh apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui firman-Nya itu pasti digenapi di dalam hidup kita. Ya, kalau kita mengharapkan dunianya, ini banyak kecewaannya, banyak kegagalannya. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan meninggalkan tahun 2024 ini dengan syukur kepada Tuhan, dan kita masuk tahun 2025 ini dengan lembaran baru, dengan pikiran yang baru, dengan iman yang baru, mental yang baru, sehingga kita dapat melewati tahun 2025 ini dengan suatu kemenangan dan keberhasilan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur kepadamu atas kasih dan kemurahan-Mu. Engkau yang sudah memberkati kami
di tahun 2024 ini dengan baik, sehingga hari ini kami menutupnya dengan pesan-pesan Tuhan untuk kami masuk di tahun 2025 ini dengan baik, dengan satu kemenangan dari Tuhan, karena firman-Mu menjamin kami di dalam hidup ini untuk kami dapat berhasil mengubah pikiran kami pada pikiran kepada Tuhan, iman kepada Kristus yang sudah mengalahkan dunia ini. Jadi kami juga menjadi orang-orang yang beriman, orang yang dapat mengalahkan dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu dengan limpah rahmat dan berkat-Mu, sehingga jemaat-Mu di tahun baru ini nanti dapat mengalami untuk sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan, kita mau berdiri bersama-sama. Ya, dengan naikkan pujian. Bapa, sungguh besar kasih setia-Mu. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Sekali lagi kita dengarkan pujian ini. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu.
Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Sekali lagi, rancanganmu yang terbaik. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Silakan duduk kembali. Waktu kami kembalikan kepada BL untuk melanjutkan ibadah ini dengan memberi persembahan. Sungguh kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan jadi tuntunan dalam hidup kita ke depan untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita persiapkan dengan persembahan kita dengan pujian hitung berkat. Bila laut hidupmu jadi garam, hati jadi takut dan iman goncang. Hitunglah berkatmu satu per satu. Ingat cara Tuhan memberkatimu. Hitunglah berkatmu sekalian. Hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, jangan langgar. Hitunglah berkatmu yang diberi Tuhan. Sulit dan kacau keadaanmu, PBI akan melayani dalam salibmu beratkan di atas bahu. Hitunglah berkatmu, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Hitunglah berkatmu sekalian.
Mari kita serahkan persembahan ini, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga yang mulia, Bapa yang baik dan penuh kasih, kami ucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada saat ini dan juga kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar bersama-sama menjadi pengajaran dan tuntunan dalam setiap langkah hidup kami. Dan saat ini kami belajar mengasihi Tuhan dengan memberikan persembahan persepuluhan serta persembahan pembangunan. Kiranya Tuhan cucikan, kuduskan, dan terus dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu yang dengan sukacita dan tulus hati memberikan yang terbaik. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka penuh dengan damai, sejahtera, dan sukacita terus beserta dengan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman dari Bapak Pendeta Muda Stefanus. Baik, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan memperhatikan ada beberapa hal penting, namun sebelum itu saya ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ikut dalam ibadah di pagi hari ini, yaitu David Teguh. Ini ada di mana? Silakan. Oh, Mas David, selamat datang, Tuhan memberkati. Silakan duduk. Ya, terima kasih kehadirannya Mas David di dalam ibadah di pagi hari ini. Dan kami terus mengundang untuk terus hadir bersama-sama bertumbuh melalui Gereja Baptis Telkomulyo. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal penting yang perlu kita simak bersama-sama. Yang pertama, Bapak Susilo Prapto Sutejo atau Bapak Toto dari KPW Rut saat ini dirawat di Rumah Sakit Primaya karena kecelakaan dan besok Senin akan menjalani operasi. Mari seluruh jemaat dapat mendukung dalam doa dan untuk setiap tahapan di dalam penanganan medis tentunya dan proses pemulihan kesehatan beliau. Dan mari setiap KPB menyatakan kasih melalui iuran sosial yang diserahkan kepada Ibu Claudia Wayan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam ibadah awal tahun hari Rabu besok ya, hari Rabu besok tanggal 1 Januari 2025, jamnya jam 7 pagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah ini hanya sekali dan disertai dengan perjamuan kudus. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, doa Hana di hari Selasa 31 Desember 2024 dan ibadah doa dan pujian di hari Rabu 1 Januari 2025 ditiadakan. Kemudian yang keempat, sekali lagi disampaikan bahwa gereja tidak mengadakan ibadah tutup tahun. Gereja menghimbau supaya jemaat dapat mengambil waktu untuk berdoa bersama dengan keluarga masing-masing pada saat pergantian tahun. Untuk anak-anak muda, hindari kegiatan yang memicu hal-hal yang negatif. Kemudian yang kelima, pelantikan pengurus gereja periode tahun 2025 akan dilaksanakan minggu depan tanggal 5 Januari 2025. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ibadah yang pertama. Mohon semua pengurus dapat mempersiapkan diri. Kemudian yang berikutnya, untuk kegiatan-kegiatan sepekan, Selasa besok ada doa pagi online jam 5:30 sampai 5:30. Kemudian Rabu kita bertemu di dalam ibadah awal tahun yang disertai dengan perjamuan kudus. Hari Sabtu diawali dengan doa pagi secara tatap muka di gereja, kemudian sorenya ada latihan ibadah Bapak Ibu Saudara, dan jangan lupa kita melaksanakan doa pribadi yaitu doa Daniel, sehari 3 kali kita berdoa secara pribadi. Mohon diperhatikan untuk jadwal minggu depan,
Kalau nama Bapak Ibu Saudara tercantum ataupun kelompok KPW tercantum di sini, Bapak Ibu Saudara dapat menyiapkan diri mengambil bagian di dalam melayani Tuhan. Karena ketika kita melayani Tuhan berarti kita mendapatkan sebuah kehormatan untuk mengambil bagian melayani Raja di atas segala raja. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Saudara Gabriel Bintang Timur Nurfianto. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Pendeta Muda Stefanus Rahayu Putra. Yang ketiga, Bapak Dani Immanuel. Kemudian berikutnya Bapak Yosua Krisnoto Nugroho. Anak Karisma Putri Sudarsono. Kemudian yang berikutnya Bapak Tommy Suwanto, kemudian Ibu Sukarni, Ibu Hana Hariningsih, kemudian Ibu Ruth Setyaningsih Suwarno, dan yang terakhir Saudara Theophilus Dimas Ardianto. Yang akan merayakan ulang tahun, gereja mengucapkan selamat. Tuhan mengaruniakan panjang umur, sehat, dan Tuhan melimpahkan berkat-Nya bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Itu Bapak Ibu Saudara pengumumannya. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri dengan doa syukur dan nanti Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Mari kita berdiri bersama-sama. Pagi hari ini kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang besar yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami senantiasa diberi kekuatan dan kesanggupan dalam mengiring dan melayani Tuhan dengan penuh kesetiaan. Kami sungguh bersyukur Bapa atas kasih-Mu dalam hidup kami. Hamba menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu khususnya firman Tuhan yang telah kami terima, yang menjadi bekal dalam hidup kami, yang menjadi dasar landasan dalam hidup kami, memasuki tahun yang baru, menyongsong tahun yang baru ya Tuhan. Biarlah pola pikir kami diubahkan oleh firman Tuhan, dan kami memiliki pola pikir sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang terus mengajar kami, mendidik kami, mengarahkan hidup kami. Kami yakin dan percaya kebenaran firman-Mu menjadi rema Tuhan, menjadi berkat di dalam kehidupan kami seluruh umat-Mu, di dalam menyongsong tahun yang baru bersama dengan Engkau. Hamba serahkan seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu yang ada di gereja ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam seluruh kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan, baik di dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, usaha, jualan, bahkan dalam pergumulan-pergumulan seluruh kehidupan kami percaya Tuhan Kau memberi kekuatan, sehingga kami tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kau yang melimpahkan segala berkat-Mu bagi seluruh jemaat-Mu, sehingga kami berkecukupan, bahkan Tuhan memelihara dengan begitu ajaib dalam kehidupan kami. Diberkati anak-anak muda, baik PKMB dan PMBI, dalam seluruh kehidupan mereka sebagai generasi penerus gereja. Diberkati setiap anak-anak kami dalam kehidupan mereka, baik mereka yang masih sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang Tuhan Yesus merindukan pekerjaan. Tuhan memberkati setiap mereka dengan berkat-Mu yang melimpah. Yang saatnya berumah tangga, Tuhan mengaruniakan jodoh yang seiman, yang sepadan, sehingga dapat membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Para pemimpin kami di gereja ini, mulai dari Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Yosua Nugroho, Tuhan mengurapi, memberkati. Tuhan terus memberi kesehatan, kekuatan di dalam menggembalakan umat-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin bertumbuh maju dan diberkati oleh Tuhan. Para pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW diurapi dan diberkati. Demikian juga untuk seluruh pengurus yayasan, sekolah yang kami gunakan untuk menjangkau Tuhan juga memberkati para guru-guru
yang ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk setiap kegiatan-kegiatan gereja yang akan kami laksanakan. Tuhan berkati, supaya menjadi kegiatan yang hidup, yang memberkati, yang membangun iman, yang membuat kami terus bertumbuh, dan kami saling memperhatikan dengan kasih Kristus. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Demikian juga pergumulan-pergumulan gereja-Mu, baik untuk gul kehadiran 350 jiwa, juga gul persembahan 58 juta. Kami percaya Tuhan berkati gereja-Mu, Tuhan yang mencukupkan apa yang dibutuhkan oleh gereja-Mu yang ada di tempat ini. Bapa, hamba berdoa buat yang sakit, Bapak Toto yang akan menjalani operasi diberkati. Hamba juga berdoa buat Bapak Haryanto, Bapak Yeskiel Sunardi, Bapak Budi Wibowo, Saudari Pita, Ibu Trimo, anak Marcel, anak Devarel, atau ada di antara kami yang lemah, yang sakit, kami mohon jamahan-Mu melalui kuasa bilur-Mu, di dalam nama Yesus, kami sembuh dan pulih. Yang berulang tahun juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, hamba menyerahkan seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Pemeliharaan-Mu Tuhan yang senantiasa nyata dalam seluruh kehidupan mereka, baik berkat secara jasmani, rohani, jiwani, melimpah dalam setiap kehidupan kami, dan Roh Kudus yang senantiasa memberkati, menyertai dalam setiap langkah hidup kami. Kalau sebentar kami mengakhiri dalam ibadah kami, dan kami akan melanjutkan dengan sekolah minggu, dan sebagian dari kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kepulangan kami serahkan dalam tangan-Mu. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan, kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Gembala menutup dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, terus akan menuntun membimbing langkah hidup saudara. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan ada Kau, syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan